Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Susanti. Saya mahasiswi Universitas Pamulang semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas mandiri saya dari mata kuliah Manajemen Operasi yang berjudul Mengelola Kualitas dan Perkembangannya. Mungkin baik langsung saja ya. Yang pertama, pengertian kualitas. Secara harfiah, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan, menurut Jiptono dan Anastasia tahun 2003. Dalam dunia bisnis, kualitas dapat ditempatkan sebagai alat yang sangat ampuh dalam usaha mempertahankan bisnis suatu perusahaan. Dengan demikian, kualitas dapat dipergunakan untuk memenangkan persaingan. Kualitas jasa. Salah satu pendekatan kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah model service quality yang dikembangkan terhadap 6 sektor jasa, yaitu reparasi, peralatan rumah tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon jarak jauh, perbankan retail, dan pialang sekuritas. Service quality dibangun berdasarkan 2 faktor utama, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang diterima, layanan yang sesungguhnya diharapkan. Dimensi-dimensi kualitas. Bukti fisik, yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Keandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Ketanggapan, yaitu kemampuan perusahaan untuk membantu dan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuan, keramahan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Pentingnya pengukuran kualitas jasa. Pengukuran kualitas jasa dipandang sangat penting bagi perusahaan karena dapat berguna untuk mengukur kesengajaan antara harapan dan persepsi konsumen tentang jasa yang diberikan perusahaan jasa. Hal itu dimaksudkan sebagai umpan balik untuk mengukur kualitas dan koreksi apabila kualitas tersebut kurang memuaskan konsumen. Pada dasarnya, terdapat berbagai model yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas jasa. Pemilihan terhadap suatu model bergantung pada tujuan analisis, jenis perusahaan, dan situasi pasar. Hubungan kepuasan pelanggan dengan kualitas jasa. Yang pertama, dalam faktor produk, pelanggan merasa puas jika hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Yang kedua, dalam faktor kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa puas jika mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, perusahaan juga perlu memperhatikan faktor emosional, yaitu rasa percaya diri setelah menggunakan produk tersebut. Yang keempat, dalam faktor harga, di samping memperhatikan kualitas produk, perusahaan juga harus memperhatikan harga yang relatif murah yang akan memberikan nilai lebih tinggi kepada pelanggannya. Yang kelima, dalam faktor biaya, perusahaan perlu memperhatikan bahwa pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa dan cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. Pengertian manajemen kualitas. Menurut Gisbert tahun 1997, manajemen kualitas dapat dikatakan sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat manajemen kualitas, seperti perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, dan peningkatan kualitas. Pada dasarnya, manajemen kualitas didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan performansi secara terus-menerus di setiap level operasi atau proses, dalam setiap era fungsional dari suatu organisasi, dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia.
ISO mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti berikut. Perencanaan kualitas. Perencanaan adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Jaminan kualitas. Jaminan kualitas adalah semua tindakan terencana dan sistematis yang diimplementasikan dan didemonstrasikan. Peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk meningkatkan nilai produk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Prinsip manajemen kualitas. Pelanggan fokus, kepemimpinan, keterlibatan orang, proses pendekatan sistem manajemen, perbaikan terus-menerus, pendekatan faktual untuk pengambilan keputusan, hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Pentingnya sistem manajemen kualitas. Strategi kompetisi yang paling dapat diandalkan oleh pelaku usaha jasa konstruksi dan jasa konsultansi adalah strategi kualitas. Oleh karena itu, para pelaku usaha jasa konstruksi dan konsultansi harus berusaha untuk mengembangkan konsepsi dan teknologi kualitas, sejalan dengan kecenderungan globalisasi. Di antara alternatif pilihan yang ada, tampaknya sistem manajemen kualitas ISO 9000 dan Total Quality Management adalah pilihan yang tepat dan efektif bagi para pelaku usaha jasa dan konstruksi dan konsultansi. Manajemen kualitas proyek. Pada bagian ini difokuskan pada proses dari manajemen proyek. Ada dua model atau teknik yang telah sukses digabungkan, diterapkan dalam pelatihan di konsultan konstruksi dalam meningkatkan kinerja proses dari manajemen proyek. Antara lain yaitu model kualitas berkelanjutan dan proses quality management model. Ada 6 lingkup dari pekerjaan proyek yang mana kualitas harus diuji dan diperiksa. Yang pertama, kualitas dari penerangan dan keputusan dari klien. Yang kedua, kualitas dari proses desain. Yang ketiga, kualitas material dari komponen. Yang keempat, kualitas dari kumpulan proyek. Yang kelima, kualitas dari kegiatan manajemen proyek. Yang keenam, yaitu manajemen proyek sebagai rata-rata dari peningkatan kualitas proyek. Syarat penggunaan dalam manajemen kualitas. Ada beberapa bagian yang mana digunakan dalam manajemen kualitas. Dalam konteks konstruksi, beberapa akan dijelaskan. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi merupakan alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi udah dicapai. Yang kedua, pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dikendaki dapat dicapai. Aktivitasnya mencakup monitoring, mengeliminir problem yang diketahui, mengurangi penyimpangan atau perubahan yang tidak perlu, serta usaha-usaha untuk mencapai efektivitas ekonomi. Pemastian mutu. Pemastian mutu adalah seluruh tindakan yang sistematis dan terencana yang diperlukan agar terjadi kepastian dan kepercayaan terhadap mutu produk atau jasa yang diberikan. Total Quality Management atau manajemen kualitas terpadu. 5 pilar dalam Total Quality Management. Yang pertama, fokus kepada pelanggan. Yang kedua, peningkatan berkesinambungan dengan berbasis fakta dari dan siksus PDCA. Tolak ukur, dukungan sistematis, dan partisipasi menyeluruh dari semua sumber daya manusia. Sistem manajemen kualitas, pengertian sistem, yaitu sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Sistem manajemen kualitas berdasarkan ISO 9000. ISO 9000 series adalah standar quality management yang dibentuk berdasarkan dari konvensi ISO atau TC 176 ISO Technical Commit 176. Pada tahun 1979, ISO 9000 dibentuk sebagai dasar dari suatu seri standar quality management yang disusun secara lengkap pada tahun 1982 yang dikenalkan secara umum pada tahun 1983. ISO 9000 seri standar memperkenalkan persyaratan-persyaratan penting yang perusahaan butuhkan untuk menjamin konsistensi produksi dan pengiriman yang tepat waktu terhadap barang dan jasa kepada pasar.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.